Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Ingin mencari projector mini yang portable dan ada TV box di dalamnya? Korang boleh dapatkan Lumos Nano yang berharga sekitar RM1,400 di description on the link down below. Serta ada Bluetooth speaker sekali. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys ya. Untuk kali ini kita bakal melihat dan juga melihat satu konten daripada Sepulang Sekolah ya. Ini adalah channel favorit kita yang mana penjara tersantuy di dunia. Bisa punya mobil, kuliah, sampai terima tamu nginep bilangnya. Wah, ini penjara apa hotel nih guys? Ini mewah banget sampai kita pun pengen masuk juga kalau begini. Iya. Ah, kamu pengen masuk? Aku enggak. Nah, pastinya ada ini pasti dia terima itu ada sesuatu yang dia buat mungkin ya kan. Iya, betul juga. Kita nggak tahu juga, tapi ini adalah penjara tersantuy di dunia. Jadi gimana aja nih guys? Gak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 intro. Walaupun dia ini dipenjara karena ngebunuh, tapi dia tetap masih bisa punya mobil. Guys, perkara yang dia bikin itu bukan yang kaleng-kaleng ya. Dia pembunuhan. Nah, wah. Lanjut. Terus dia juga masih bisa kuliah tuh. When Matty isn't at the nearby university campus, he's in his dorm room, studying for a career in tech. Dan selama kerja ini, walaupun mereka statusnya masih napi, tapi tetap mereka bakal digaji. Gajinya mulai dari kita bahas penjara-penjaraan lagi. Mulai ketagihan nih gue kayaknya nih ngomongin penjara nih. Terakhir bahas penjara tuh kan kita bahas sekot ya. Penjara abadi buat gangsternya El Salvador. Dan ya model-modelan sekot gini, sebelumnya kan kita tuh bahas penjaranya tuh selalu yang serem-serem ya. Yang disiksa lah, dikurung sampai mati lah, segala macem lah. Nah makanya sekarang gue mau bahas penjara yang beda nih. Gue mau bahas penjara yang apa ya? Ya bisa dibilang menurut gue paling santuy di dunia lah. Ya gimana nggak santuy? Tahanan di sini tuh mereka tuh nggak dimasukin ke sel sama sekali loh. Dan mereka juga masih dibolehin ngakses banyak hal. Kayak mereka boleh punya mobil, kerja di luar, kuliah, bahkan boleh nerima tamu buat nginep di ruang tahanan mereka. Gila banget nih guys. Kosan di sini aja beberapa nggak boleh nerima tamu nginep kan? Iya. Kalah berarti sama penjara ya. Tapi ini gimana ceritanya ya? Kok penjara ini malah ngasih fasilitas buat napinya? Ya apa ini nggak bikin tingkat kriminal di sana makin naik? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas penjara terbuka Finlandia. Penjara di mana para napinya ini masih bisa hidup bebas lah. Bahkan ada tahanan seumur hidup karena ngebunuh aja, dia ini masih bisa kuliah di luar loh. Di Learning by Googling. Oke, jadi selama beberapa tahun terakhir kan Finlandia tuh megang titel sebagai negara paling bahagia di dunia ya. Ya, walaupun gara-gara ini juga yang bunuh di sana tuh jadi banyak. Iya. Ini udah pernah kita bahas belum ya? Kok gue merasa udah tapi suicide terbanyak. Udah kan ya? Oh, ada ya? Macam belum ada nih. Kan bagi mereka suicide ya intinya itu bener-bener di sana kesejahteraan masyarakatnya happy. tuh diperhatiin banget sama pemerintah. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai pekerjaan. Dan dalam ngasih dan ngerasain fasilitas-fasilitas ini, pemerintah sama masyarakat Finlandia tuh nggak mau ngebeda-bedain orang berdasarkan latar belakangnya. Semua harus ngedapetin fasilitas yang sama, termasuk mereka yang latar belakangnya nih kriminal. Hebat juga ya masyarakat sana ya. Besar hati banget loh ini berarti kan. And we have this kind of normality principle that prisoners should be treated equally. Even though they are prisoners, but they should have access to same services and rights as other citizens. Nah, sebelum lanjut bahas penjaranya, kita bahas dulu deh tentang kriminalitas di Finlandia. Sebenarnya di sana tuh kayak apa sih situasinya? Iya. Kalau menurut Statista, Finlandia tuh jadi salah satu negara yang punya tingkat penahanan terendah di Eropa. Dari setiap 100.000 penduduk, cuma sekitar 50 orang aja yang harus mendekam di penjara. Dikit banget ya. Padahal angka rata-rata di Uni Eropa tuh 117 loh. Dari 100.000 orang ada 117 orang yang dipenjara. Ini Finlandia cuma 50 doang. Jadi ya emang lumayan jauh nih bedanya nih. Terus populasi penjara di Finlandia juga jadi termasuk yang paling dikit nih. Karena selain angka penahanannya kecil tadi, jumlah penduduk di sana juga kan sedikit masuknya. Dan karena inilah jadinya total penjara di Finlandia itu dikit banget. Cuma ada 26. Dan 11 diantaranya adalah open prison. 11-nya tuh penjara terbuka.
Dan Maksudnya sepertiga ada dari juga semua ya? tahanan yang ada di sana itu tuh ditahannya ya di penjara terbuka ini. Penjara terbuka tuh maksudnya gimana sih? Jadi gini, kalau biasanya kan penjara tuh kan identik sama sel-sel atau jeruji besi yang sesek banget gitu kan. Kayak yang sekot di El Salvador aja, itu kan satu sel sempit tuh buat 156 orang loh. Ditambah juga biasanya image penjara tuh kan nyeremin ya. Nah kalau penjara terbuka, ini tuh beda banget sama gambaran-gambaran penjara tadi. Kalau menurut Pulitzer Center, di penjara terbuka, para tahanannya tuh nggak ditahan di jeruji besi atau sel penjara yang kecil dan sumpek gitu. Enggak. Kalau di penjara terbuka, tahanannya tuh bakal dikasih kamar pribadi yang fasilitasnya lengkap. Bisa Ada ya kasur, gitu, guys. kamar mandi, sampai akses internet, sampai wifi itu juga ada. Wah, Dan ini itu mereka kamarnya seperti masing-masing hostel, ya. guys. Ya mirip-mirip asrama sih ya jadinya. Iya, Ya. asrama Terus kalau sih. menurut This is Finland, selain kamar sendiri-sendiri, napi-napi di sana tuh juga punya ruang publik tempat mereka bisa nongkrong bareng sama napi-napi yang lain. Kayak misalnya lounge yang ada TV layar lebarnya, dapur umum, sampai sauna, itu semua ada loh. Terus ada juga tempat buat Gila barbekyuan, kolam renang, sampai studio musik buat rekaman album juga ada. Jadi ya pokoknya dibikin senyaman mungkin lah biar tahanannya pada Ini ya macam, hey bro, you kill a person? Yeah, okay, let's coffee. Gitu. What are you doing here? Oh, I'm singing here. I'm the singing. music. Wah. And gitu. you are stuck ya? Oh, I'm stuck ya? Yeah, you stuck. Oh my god. Oh my I'm god. stuck. Oh my god. Mari Minta kita maaf ya lanjutkan guys, dulu stuck dengarkan. ya guys ya. Iya. Lanjutin dulu guys. betah di sana. Dan kalau mereka ngerasa masih suntuk sama fasilitas-fasilitas yang udah dikasih, para napi di sana juga bebas buat keliaran di sekitar kota. Mau mereka belanja, kerja, atau sekedar jalan-jalan juga bisa. Jalan-jalannya juga bisa milih lagi tuh. Mau jalan pakai kaki, mau pakai mobil, itu bebas tuh, terserah. Terus kalau masih suntuk juga, mereka juga pada dikasih jatah cuti buat liburan gitu. Jadi boleh lu seminggu cuti nginep di luar, ntar kalau waktu cutinya udah habis, ya lu balik lagi ke penjara. Itu boleh kayak gitu. Terus kalau ada keluarga yang ngejenguk juga, itu keluarganya bakal disediain tempat buat nginep. Biar si napi bisa ngabisin waktu yang berkualitas sama keluarganya. Biar mereka tuh kumpul-kumpulnya enak lah. Gitu ya Ini konsepnya. beneran ngomongin penjara kan ya kita ya? Seperti bukan gini penjara, banget seperti ya. pusat latihannya gitu. In Finland, however, many detainees are sent to low security facilities where they interact with the local community, have jobs, and prepare a smooth return to society. Kita ambil contoh satu tahanan deh, Doi ini, namanya Mati. Mati ini dia nih tahanan kasus pembunuhan loh, Namanya Mati, dihukumnya kan? seumur hidup. Tapi ditahannya ya di penjara terbuka ini. Ini buat peraturan hukuman seumur hidup di Finland, ntar gue bahas detailnya di belakang ya. Agak-agak beda nih soalnya nih sama di kita atau di negara-negara lain. Nah jadi Mati ini, walaupun dia ini di penjara karena ngebunuh, tapi dia tetap masih bisa punya mobil. Terus dia juga masih bisa kuliah tuh. Dan tujuan dia kuliah biar nantinya bisa kerja di bidang teknologi. Ini kan gila ya, buat kejahatan selevel pembunuhan loh ini loh. Masih bisa apa ya? Ya bisa Namanya dibilang Mati, cenderung guys. hidupnya normal lah ya. Paling ya nggak normalnya harus tinggal di penjara. Tapi ini Iya. juga penjaranya kan nggak yang sel gitu kan. Lu dapat kamar sendiri lo, lebih kayak asrama lo penjaranya lo. Bisa gitu ya. This man is serving a life sentence for murder. Life sentence. I'm sorry, I'm a little body conscious, as you can see. I've gained a few pounds. A dip in the frozen lake behind the prison is part of his regular workout routine. When Matti isn't at the nearby university campus, he's in his dorm room, studying for a career in tech. Some entrepreneurship books, marketing books, user experience, all kinds of digital and IT studies. Nah kalau menurut Global Voices, sistem penjara terbuka di Finland sendiri itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1930-an. Udah lama. Cuma ya waktu itu bentuknya tuh lebih kayak koloni buruh gitu lah, di mana napi-napi yang ada dimanfaatin tenaganya buat produktivitas. Kayak disuruh kerja buat pertanian, konstruksi, dan semacamnya lah. Jadi boleh mereka keluar area penjara, bahkan sampai kota buat dipekerjakan. Tapi ya selain itu sistemnya waktu itu masih sama kayak penjara-penjara lain ya. Tidurnya mereka masih di sel, selnya isinya banyak orang. Buat poin itunya mereka masih sama tuh kayak penjara-penjara yang lain. Sampai akhirnya di tahun 1960-an angka penahanan di Finland tuh jadi melonjak banget. Bahkan jadi salah satu yang tertinggi tuh di Eropa. Dan disinilah beberapa peneliti di negara-negara Nordik kayak Finlandia, Norwegia, Islandia. Ini mereka nih mulai nyelidikin bareng nih tentang sistem penjara yang ada. Mereka neliti bareng tuh kayak apa bener ya penjara tuh harus kayak gini, harus sel-sel kecil gini. Apa bener ya napi itu kalau kita perlakukan buruk itu mereka bakal berubah jadi orang yang baik karena kapok, karena takut masuk penjara lagi. Apa bener begitu ya? Ya intinya waktu itu tuh mereka mempertanyakan dan neliti sistem penjara yang kita pakai sekarang ini udah bener apa belum sih sebenarnya? Kalau emang udah bener kok jumlah tahanannya makin lama makin banyak ya? Kan kalau gini kan harusnya berarti ada yang salah nih kan? Dipikirin terus tuh sama mereka tuh. Dan dari hasil penelitian inilah mereka yakin kalau jawabannya tuh ya enggak.
Ternyata sistem penjara yang mereka pakai waktu itu tuh nggak bener. Makanya akhirnya negara-negara Nordik, termasuk Finland, mereka ini jadi ngebikin sistem penjara baru. Mereka jadi ngebikin sistem penjara terbuka ini. Sistem yang sebenarnya lebih mirip program rehabilitasi ya daripada penjara ya. It's a principle of normality to arrange the contents of the prison so that there is not a huge difference with the outside world, which will make them, those who are in prison, easier to cope with the free society. Is there any opposition to the current system? Well, no. No, in that sense, because it has a long history. Terus kalau menurut European Journal on Criminal Policy and Research disebut kalau tujuan dari penjara terbuka ini tuh buat ningkatin kesiapan dan kemampuan napi buat nantinya ngejalanin kehidupan yang tanpa kejahatan. Terus tujuan lainnya tuh biar mereka terbiasa sama kehidupan sosial yang normal. Biar mereka nggak ngerasa dikucilin, biar mereka nggak ngerasa peluangnya dalam ngejalanin hidup tuh terbatas. Biar mereka nggak ngerasa begitu. Maksudnya ini lebih kepada psikologi lah, psikologi mental semua tuh untuk ubah orang itu yang jahat itu jadi baik gitu. Yes, maksudnya tidak kira apa penjahat yang mereka lakukan, balaslah dengan kebaikan. Wow, gitu ya. Selama masa tahanan mereka kan selalu dibiasain buat berbaur kan, nggak dikurung doang. Itu tujuannya biar bisa bersosialisasi sama sesama napi atau ya sama dunia luar lah. Jadinya nanti waktu masa tahanan mereka habis dan mereka beneran dilepas ke masyarakat, mereka nih jadi udah tahu apa yang bakal mereka hadepin. Jadi bakal lebih siap mereka ngadepinnya. Harapannya mereka nggak akan melakukan kejahatan serupa lagi, jadinya mereka nggak akan balik ke penjara lagi. Endingnya jadinya nggak ada tuh residivis gitu. Ini keren juga ya efeknya ya. Apalagi terus kalau menurut The Word, selama masa penahanan di penjara terbuka ini, para tahanan tuh bakal dikasih kerjaan-kerjaan tertentu. Macem-macem, tergantung mereka maunya apa. Ada yang kerja di kebun, peternakan, konstruksi, atau ya keterampilan lainnya lah. Dan selama kerja ini, walaupun mereka statusnya masih napi, tapi tetap mereka bakal digaji. Gajinya mulai dari 3 sampai 8 euro per jamnya. Wah, itu mahal itu guys. Lumayan juga ya. Nah, keterampilan yang diasah dari bekerja ini juga lah yang nantinya bakal jadi modal mereka waktu mereka udah balik ke masyarakat. Oh, benar juga. Karena kan ya nantinya pas mereka udah keluar dari penjara, mereka udah punya skill buat kerja dan cari uang kan. Terus selain itu, mirip-mirip kayak Mati tadi, napi-napi di sana juga sambil di penjara, mereka bisa sambil ngelanjutin pendidikan mereka. Bisa sambil kuliah atau ya minimal ikut kursus di luar gitu lah. Ya pokoknya apapun dilakuin biar masa tahanan mereka tuh nggak sia-sia. Biar nantinya pas mereka keluar dari penjara, mereka udah jadi manusia yang lebih baik dan lebih siap. Iya, ada juga kan ya buat gila bantuin ya negara ya. Jadi buat mereka penjara tuh bukan sekedar tempat buat ngehukum loh, tapi juga tempat buat ngupgrade diri dan memperbaiki kesalahan. Iya. Ada loh yang begini loh. Ada. Ya. Ada. Do you think a prison like this will stop you committing crime in the future? Oh yeah, it's good the system here. It's good because they treat you different. They want you to be a better person for the future, you know. So they give you an opportunity. Nah terus kalau menurut insider, jenis kejahatan yang dilakukan sama para tahanan di penjara terbuka ini tuh beda-beda ya, nyampur-nyampur gitu. Pelaku pembunuhan, penipuan, kekerasan, sampai korupsi, itu kebanyakan bisa ditahan di penjara terbuka menjelang akhir masa hukuman mereka. Jadi mayoritas pelaku kriminal ini nggak dari awal langsung ditempatin di penjara terbuka ya, enggak. Langsung guys. Awalnya mereka ditahan dulu di penjara biasa. Jadi kalau selama di penjara biasa, selama di penjara konvensional dia berkelakuan baik, nah itu kemungkinannya dia bakal dipindahin ke penjara terbuka di akhir periode hukumannya. Dan kalau lu mungkin belum tahu, hukuman-hukuman di Finlandia ini tergolong ringan loh. Ringan gimana? Nih buat kejahatan pembunuhan berat kayak si Mati tadi aja, dia tuh bisa dihukum seumur hidup. Tapi hukuman seumur hidup di Finlandia itu tuh maksimalnya cuma 15 tahun. Dan bisa dapat pembebasan bersyarat juga setelah 12 tahun. Jadi ya walaupun pas di pengadilan vonisnya hukuman seumur hidup, tapi kalau udah 15 tahun di penjara, itu dia bakal dibebasin. Nah itu kan definisi hukuman seumur hidup di Finland ya. Nah kalau di kita tuh sebenarnya gimana sih? Seumur hidup tuh apakah beneran sampai mati? Apa seumur hidup waktu dia dapat vonis? Ini yang bener yang mana nih? Silakan komen ya. Dan yang menarik nih, kalau menurut Finland's Criminal Sanction Agency, disebut buat di Finlandia, napi yang ngejalanin masa tahanannya di penjara terbuka, itu tuh cenderung nggak akan ngelakuin kejahatan lagi loh. Cenderung nggak akan balik lagi ke penjara mereka. Terus angka residivismenya juga, angka ngelakuin kejahatan yang sama lagi, itu tuh beda banget loh sama yang penjara konvensional. Beda banget sama penjara yang biasa. Kalau yang di penjara konvensional tuh angkanya bisa lebih dari 40%. Lebih dari 40% napi yang udah bebas bakal balik lagi ke penjara karena melakukan kejahatan yang sama. Sementara di penjara terbuka itu cuma 22%. Jadi ya bisa dibilang cara begini tuh cukup efektif ya buat ngurangin tingkat kejahatan di sana. Dan kalau ditanya kenapa efeknya bisa positif begini, dipercaya soalnya para napi di sini tuh mereka tuh ngerasa dimanusiakan.
Sama ya diajarin keterampilan juga kan. Ya intinya pelan-pelan direhabilitasi biar bisa berhenti, biar nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah diyakini itu yang bikin napi-napi di penjara terbuka mayoritas pada tobat. Karena ya gimana pun semua manusia kan pasti pengen diperlakukan dengan baik kan, walaupun dia penjahat. Ya kebayang sih, misalnya dia masuk penjara itu hatinya masih batu banget, masih keras gitu kan, masih penjahat banget. Tiba-tiba dia dapat perlakuan yang manusiawi banget, diperlakukan kayak saudara mungkin. Ya lama-lama dia tersentuh lah, akhirnya mau berubah. Jadinya nggak jadi kriminal lagi endingnya. Bagus ini caranya ya. Ya sebenarnya menarik ini, tapi gue jadi kepikiran kalau sistem penjara terbuka ini diterapin di sini, diberlakukan di sini, efeknya bakal sama apa enggak ya kira-kira ya? Kalau menurut lu gimana nih? Silakan komen. And the incarceration rate here is one of the lowest in Europe, a quarter of what it was in 1950. In Finland, only 1 in 3 former convicts ends up back in prison. Compare that to the United States, where 2 out of 3 get locked up again within 2 years of release. Oke, sekian review kali ini tentang penjara terbuka Finlandia. Penjara yang paling santuy di dunia. Emang mantep banget ini ya, lu di penjara tapi boleh punya mobil, boleh keluar, boleh kerja, boleh kuliah, boleh nerima tamu nginep lagi. Penjara apa coba ini? tapi sebenarnya ini salah satu kajian dan inisiatif yang bagus lah juga untuk mengkaji sebenarnya apa cara rehabilitas yang paling sesuai untuk pelaku-pelaku ini. Sebab kadang-kadang ini pasti psikologi lah. Tapi pastinya Pak Ci, bila kita berbuat baik dengan orang, orang akan lama-lama akan berpikir sebaik-baiknya juga. Kalau kalian buat jahat dengan orang, orang juga akan jadi jahat. Maksudnya di sini mereka menggunakan psikologi positif untuk diri orang lain. Itu kan lebih bagus daripada dihujat gitu. Sebab kita sendiri tidak tahu pengakhiran kita nanti di mana. Jadi dari sini macam memberikan mereka perubahan stigma bila keluar daripada penjara supaya mereka tidak pikirkan lagi tentang kesalahan yang mereka lakukan itu semula. Iya, harusnya orang yang keluar dari penjara itu lebih baik daripada orang yang masih lagi melakukan kejahatan ya kan. Coba bayangkan kalau kita dimasukkan penjara lah, contoh lah di negara kita sendiri. Tetapi bila kita sudah keluar, kita sudah ada record kriminal, di mana bila kita mau kerja sini nggak bisa, kerja situ nggak bisa. Tapi disebabkan itu, psikologi diri kita menyebabkan kita pengen buat kejahatan balik. Buat apa? Ya, buat baik kalau aku nggak diterima oleh masyarakat. Iya benar, itu sebenarnya. Nah, tapi berbalik kepada Finland ini, mereka itu keluarin aja mereka udah ada kerja. Ya malah dalam penjara juga mereka udah kerja. Mahal lagi gaji mereka 1 jam. Iya betul. 8 euro guys, 8 euro itu udah sekitar berapa itu? 1 jam doang. Gila, itu luar biasa ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu di negara mereka ya. Kita juga harus percaya dengan undang-undang apa yang ada di negara kita juga. Nah, mereka lebih tulus dan juga lebih tahu apa yang harus dilakuin. Ya, satu lagi disebabkan total kriminal mereka itu jumlahnya sedikit berbanding negara Asia begitu. Jadi kemungkinan besar mudah untuk mereka kawal lah untuk membuat kajian seperti ini. Beda dengan kita. Gitu. Ya mudahnya kayak gini lah, jangan lakuin kejahatan ya, bukan kriminal ya. Kalau nggak mau, ya itu aja pesan dari kita juga buat kalian aja untuk diri sendiri ya Baci ya. Betul. Jadi guys, begitu saya untuk kali ini Baci ya. Ya itu sebenarnya kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just komen dan berserta dengan ini. Insyaallah kami yang coba terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya begitu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye.